Salam pemirsa, puji Tuhan, kami dari ASI Jakarta selalu bersuka cita untuk boleh bertemu dengan para pemirsa untuk mendalami pelajaran Alkitab melalui Sekolah Sabat. Baik pemirsa, para panelis sudah ada di hadapan kita, ada Pak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Shalom, kabar baik Pak Darwis. Demikian juga doa saya terhadap pemirsa dimanapun kita berada. Baik, ada Pak Fajar juga. Apa kabar Pak Fajar? Ya, puji Tuhan Pak Darwis. Luar biasa berkat dan perlindungan Tuhan di tahun 2021 ini. Ya, terima kasih kepada semua pemirsa yang setia boleh memberikan masukan, komentar mengenai rekaman pelajaran Sekolah Sabat ini. Terima kasih semuanya dan kami akan berusaha selalu mencatatnya. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Fajar. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat perlindungan sepanjang tahun 2021 dan satu ini, dan kami akan menutup pelajaran yang terakhir pada triwulan 4, kebangkitan tentang Musa. Kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami supaya kami dapat boleh menyampaikan pelajaran yang terbaik untuk pemirsa dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pak Tobing, tidak terasa ini pelajaran kita sudah di akhir dari kuartal ke triwulan keempat. Mungkin Pak Tobing bisa bahas ini, apa yang kita akan bahas kali ini dengan judul Kebangkitan Musa. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Benar ya, sebentar lagi kita akan bertahun baru. Ini sudah pelajaran terakhir. Pemirsa, ini adalah penutup bagi kita, yaitu yang diberi judul Kebangkitan Musa. Sangat fenomenal, memang membahas seorang tokoh yang sangat besar di dalam Perjanjian Lama, tokoh yang sangat sentral, yaitu Musa. Ya, bahkan sampai kitab Judas pun menuliskannya di dalam ayat hafalan kita. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Jadi satu kali Pak Darwis terjadi percakapan kosmik antara Mikael dan iblis mengenai di mana mati mayatnya Musa. Katanya Musa mati, ya, tetapi dikatakan Mikael sendiri tidak mau berdebat banyak-banyak kepada iblis, hanya mengatakan kiranya Tuhan menghardik engkau. Apa kaitannya dengan pelajaran kita? Ya, memang nanti kita akan lihat apakah di mana kubur Musa. Ya, lalu ternyata dalam satu penglihatan Musa bersama-sama dengan Allah di tatanya. Lalu kita lihat pelajaran satu minggu ini Pak Darwis, kita akan melihat rangkuman bagaimana akhirnya perjalanan hidup Musa. Ya, kita bisa bayangkan Musa dengan segala peristiwa yang dia telah lewati bersama-sama orang Israel. Dia harusnya menjadi pemimpin besar di Mesir, tetapi karena Tuhan panggil, dia harus mendampingi orang Israel keluar dari tanah Mesir melalui pengalaman yang sangat luar biasa, melewati Laut Merah yang terbelah, lalu ditambah lagi perjalanan yang dinamikanya luar biasa Pak Darwis selama di padang gurun. Tidak mudah memimpin orang Israel. Begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka selama di dalam perjalanan. Tetapi tidak mudah, banyak pemberontakan datang dari orang Israel. Lalu ujian bagi Musa, sebenarnya ujian yang terberat adalah ketika dia tahu bahwa dia harus mati Pak Darwis. Dan dia harus pisah. Ya, bagaimana dia, ya bayangkanlah Pak Darwis sudah berpuluh tahun bersama dengan mereka, dengan misi yang sangat emosional itu ya, dengan hubungan yang sangat emosional antara Musa dengan orang Israel, tetapi akhirnya dia tahu bahwa dia sebentar lagi harus berpisah. Itulah pelajaran kita dalam satu minggu ini Pak Darwis, bagaimana proses perpisahan Musa dengan orang Israel sampai akhirnya dia dibangkitkan. Itu pengantar bagi kita Pak Darwis untuk pelajaran satu minggu ini.
Baik Pak Tobing ya, mungkin Pak Tobing harus lanjut juga ini karena Pak Adri Kaunang tidak hadir berhalangan kali ini. Mungkin bahas juga ini mengenai dosa Musa bagian pertama. Apa ini dosa Musa ini? Silakan Pak Tobing. Iya Pak Darwis, Musa yang sangat luar biasa itu, yang sangat banyak bergantung kepada Tuhan, ternyata akhirnya mengalami kegagalan juga, jatuh juga ke dalam satu dosa, dan bahkan Alkitab mencatat secara khusus di situ Pak Darwis. Di mana dosa Musa pertama sekali? Dosa Musa pertama yaitu ketika Allah, ya kalau kita baca di Bilangan 20 ayat 1 sampai 13, ya saat itu menghadapi protes-protes orang Israel ya Pak Darwis satu kali, ya ketika di dalam perjalanan itu nggak ada lagi air Pak Darwis yang bisa dikonsumsi ya oleh orang Israel. Ya kita tahu namanya kerumunan massa ya Pak Darwis, air nggak ada. Wah, udah bisa kita bayangkan kalau zaman kita sekarang, jangankan air, begitu listrik mati saja ya 5 menit nggak nyala-nyala udah marah-marah ini ya. Ini satu keluarga sudah bisa marah. Apalagi bayangkan di satu kerumunan yang begitu banyak di padang belantara, air tidak ada. Kita tahu di daerah padang belantara ketika siang panasnya, teriknya kan luar biasa Pak Darwis. Mereka kebutuhan akan air itu memang menjadi kebutuhan primer bagi mereka Pak Darwis. Ya, jadi di padang gurun ya yang berpasir bergurun seperti itu yang sulit kita temukan sumber air ya. Jadi itu menjadi kebutuhan sangat luks bagi mereka kalau bisa mendapatkan air. Lalu akhirnya apa? Mereka berdebat, orang-orang Israel berdebat sama Musa dan Harun, ya kan? Lebih baik ya dibilang sekiranya kami dibilang ini udah sekiranya kami bisa mati binasa itu jauh lebih baik. Ya, kenapa kamu bawa kami keluar? Itu ya, kenapa kamu bawa kami keluar dari Mesir dulu? Ya, kita kirain di sini tempatnya tempat yang enak. Ternyata di sini bukan tempat menabur, bukan tempatnya anggur dan delima katanya. Lalu apa? Musa dan Harun dia pergi menghadap Tuhan sujud. Dalam arti disampaikanlah kejadian itu Pak Darwis. Ya saya pikir kalau kita berada di posisi itu Pak Darwis, ya kita kesal menghadapi. Sepertinya itu adalah rasa frustrasi yang sangat bisa diterima akal. Ya kenapa? Apa sih selama ini kebutuhan orang Israel yang tidak dipenuhi Tuhan? Ya apa yang nggak dipenuhi Tuhan? Di mana saja mereka, kalau tulisan Ellen G. White di dalam Alpha Omega dikatakan di mana saja selama perjalanan itu mereka memerlukan air, maka dari celah-celah batu karang air mengalir di samping perkemahan mereka. Bayangkan di padang gurun, kapan mereka mau butuh air? Siap, selalu siap Pak Darwis. Tapi kali itu, karena satu kali itu nggak ada air, ngamuk marah sekali mereka. Sudah mengungkit-ungkit lah kan, ya istilahnya kan mengungkit-ungkit ya Pak Darwis. Mendinglah kami biar aja kami di Mesir dulu. Itu kan mengungkit ya. Mengungkit kan kita paling kesal ya Pak Darwis, kita sudah kasih kebaikan istilahnya 90 saya kasih kamu kebaikan. Kenapa selalu peristiwa yang lama kamu ungkit-ungkit? Dia datanglah ke Tuhan. Lalu Tuhan bilang, sini ya, katakanlah kepada mereka ya bahwa dibilang demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu. Jadi sebenarnya Pak Darwis, instruksi Allah kepada Musa untuk mengatakan supaya bicara kepada batu. Tetapi apa? Ketika dia pulang, ketika mereka turun, Musa dan Harun turun di depan jemaat itu, mungkin bayangan saya ya, ini interpretasi saya lah sebagai orang awam. Begitu kira-kira datang Musa dan Harun ya, kalau saya di kerumunan massa itu, gimana Musa? Mana airnya? Mungkin gitu kali ya. Mana airnya? Udah haus ini. Kamu mau biarkan mati anak saya. Jadi sebenarnya dia bisa saja kalau saya ya. Sebenarnya bisa saja Musa berencana mau bicara. Tetapi pas dia turun kok ini masih aja kesal. Akhirnya apa? Ya, inilah satu kesalahan ya, satu kesalahan yang dilakukan. Dikatakan begini Pak Darwis. Dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Kan sudah jelas Allah perintahkan. Ya memang ya Allah perintahkan bicara aja ke batu nanti airnya keluar. Tapi kenapa dia masih protes? Apakah kami harus mengeluarkan air dari batu ini? Dan kesalahannya adalah kata kami. Ya kata kami. Jadi seolah-olah dia mengambil alih
peran Allah di situ Pak Darwis. Ya. Ya, kami dalam arti dia dengan Harun. Jadi artinya apakah kami harus jadi seperti menunjukkan kehebatan lah Musa saat itu ya. Lalu dia mengambil alih, salah satunya dia bilang, "Hei orang-orang durhaka," artinya sebenarnya itu adalah bagian Allah Pak Darwis. Hal yang seperti itu. Jadi mungkin pelajarannya begini, pelajaran praktisnya. Kita mungkin secara manusia sekarang tidak akan pernah marah ke air, ke batu ya Pak Darwis. Tapi pelajaran praktisnya satu. Walaupun kita tahu bisa jadi ada saudara kita menurut ukuran iman kita, mereka adalah durhaka, tetapi tidak menjadi bagian kita mengambil alih mengatakan orang lain durhaka. Artinya menghakimin orang lain tidak menjadi bagian kita. Lalu kedua, sering kita tidak kontrol diri, kita mengambil peran Allah ketika banyak hal yang dibuat Allah melalui kita. Ya, misalnya Pak Darwis diberikan banyak karunia oleh Allah. Pak Darwis banyak membantu orang lain, banyak membantu gereja. Saya diberikan Tuhan karunia banyak membantu orang lain, banyak dan segala macam. Lalu sifat manusiawi kita mulai muncul karena kita mulai terkenal, ketika orang mulai banyak bicarakan terima kasih, ketika orang mulai banyak bicarakan nama kita. Lalu saat itu bisa saja kita terpancing untuk seolah-olah bahwa itulah kita. Itulah ujian terberat salah satu Pak Darwis, supaya kita tetap rendah hati, tidak membanggakan diri. Saya pikir itu ya, jadi bukan masalah hanya marahnya. Marah adalah bentuk ekspresi Musa, kekesalan Musa kepada mereka, tetapi di balik itu ada unsur terlalu berani Musa mengambil peran Allah. Itu Pak Darwis. Ya, itu juga Pak Tobing, ini jadi pemikiran saya ya. Kadang-kadang kita marah ini tidak terkontrol. Gimana ini Pak Tobing ini? Kalau bisa kita menahan marah, jangan sampai timbul dosa lah karena kemarahan kita. Mungkin Pak Tobing bisa bantu. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pak Darwis, saya juga termasuk orang mudah marah dalam situasi tertentu Pak Darwis. Kadangkala ketika saya merasa secara logika saya benar dan saya merasa bahwa saat itu pas bagi saya marah. Tapi setelah itu sebenarnya saya pikir nggak baik juga tadi saya marah. Karena ternyata kemarahan itu jauh lebih banyak menghasilkan hubungan yang negatif ke orang lain. Walaupun menurut kita mendidik maksudnya ya. Lalu kalau Pak Darwis tanya bagaimana kita bisa menahan marah sehingga jangan timbul dosa. Ya memang cenderung marah ini akhirnya cenderung timbul dosa kok Pak Darwis. Apalagi kalau terjadi komunikasi balas-balasan ya Pak Darwis antara kita dengan saudara kita. Cenderung ya, kalau marahnya misalnya kayak Yesus yang lalu tunggang balikan lalu nggak ada terjadi perdebatan, ya mungkin nggak akan muncul potensi dosa. Tapi kalau terjadi debat-debatan gitu, maka akhirnya lebih baik beginilah Pak Darwis, daripada kita terjebak ke dalam dosa, mungkin lebih baik menghindari sumber kemarahan itu. Ya, menghindari sumber kemarahan itu, mengasingkan diri dulu. Ya, jika menurut kita satu waktu perlu kita sampaikan poin yang harusnya kita marahkan tadi, saya pikir kita datanginlah orangnya, kita sampaikan. Tapi kalau menurut kita, ya sudahlah, nanti Tuhanlah yang akan memberi pengertiannya. Memang orang sering gemes begini, oh nggak bisa, kamu harus kasih tahu supaya dia tahu. Kadang-kala ada dorongan begitu Pak Darwis, nggak bisa. Kapan dia mengerti kalau dia salah itu kan? Tapi di dalam pengalaman saya, ketika saya tidak harus memberitahu semua, akhirnya satu waktu kayak Tuhan punya cara kok Pak Darwis. Tuhan punya cara. Saya pikir itu Pak Darwis, menurut pengalaman pribadi saya ya Pak Darwis. Belum tentu bisa jadi referensi ini. Tapi itulah yang menurut pengalaman pribadi saya. Terima kasih Pak Darwis. Ya, baik Pak Tobing. Saya mau beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini kita masih bicara lagi nih dosa Musa ini bagian kedua. Mungkin kita lanjut lagi kok lebih dalam lagi mengenai dosa Musa ini. Silakan Pak Fajar. Baik. Bagus sekali tadi yang sudah disampaikan oleh panelis Saudara Elvin ya. Jadi bagian dosa daripada Musa, memang Musa dinyatakan oleh Tuhan tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian. Kita lihat Ulangan 34 ayat yang keempat ya. Ini keputusan daripada Tuhan. Ulangan 34 ayat 4, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberangi ke sana.
Jadi memang Tuhan sudah mengambil keputusan, Musa hanya diperbolehkan untuk melihat saja, tidak boleh menyeberang dan memasuki tanah perjanjian. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Musa? Tadi panelis Saudara Elvin juga sudah menyampaikan, ada satu kemarahan, kemudian dia mengambil tempat kewenangan, atau seolah-olah dia mengambil kewenangan Tuhan. Nah, kalau kita boleh bahas ini ya, secara mendetail, memang sih Musa itu dia marah, memukul, dan dia gunakan kata-kata kami gitu ya, dengarkanlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan? Jadi seolah-olah yang punya kewenangan itu, yang mengeluarkan air dari batu itu adalah Musa dan Harun. Artinya dia mengambil tempat porsinya Tuhan. Nah, ini kecenderungannya kemana? Kecenderungannya adalah dia seakan-akan seperti jadi tersirat, dia mengambil kewenangan Tuhan itu seperti yang dilakukan oleh Lucifer. Masih ingat Lucifer? Dia ingin naik ke mana? Menyamai yang maha tinggi. Dia ingin setan atau Lucifer itu ingin menjadi seperti Tuhan. Nah, inilah yang menyebabkan Musa Musa tidak diperbolehkan oleh Tuhan, karena dia menjadi tabiat karakternya jadi seperti Lucifer, setan yang ingin menyamai yang maha tinggi. Porsi Tuhan adalah punya Tuhan. Tapi kalau ini diambil, artinya ada satu kekudusan, kesucian yang dimiliki oleh Tuhan diambil oleh Musa. Nah, inilah menjadi satu di hadapan bangsa Israel ini tidak bagus, karena yang memiliki satu kekudusan, kewenangan yang penuh itu hanya Tuhan itu sendiri. Dan Musa seakan-akan tidak percaya, dia seakan-akan tidak punya iman, Pak Darwis. Tidak punya iman bahwa kalau saya hanya berbicara dengan batu ini aja, Tuhan akan memberikan air kok melalui air, melalui batu ini kok. Jadi oleh karena Musa seakan-akan tidak memiliki satu iman, percaya sepenuhnya kepada kekudusan dan kesucian Tuhan, makanya Musa tidak diperkenalkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Demikian, Pak Daris. Iya, ini jadi terpikir saya, Pak Fajar ya. Kayaknya Musa ini kurang melakukan penguasaan diri ya. Iya, betul sekali. Saya pikir gimana ya Pak, kita ini supaya lebih baiklah dengan pengalaman Musa yang kita lihat, kita baca, supaya kita jangan terjebak juga dengan hal yang sama. Bagaimana kita supaya melakukan penguasaan diri lebih baik, Pak Fajar? Iya. Memang manusiawi ya, karena kita manusia yang masih berdosa ya. Tapi jangan sampai kita memberikan satu alasan karena kita manusia terus kita tidak bisa menguasai keadaan ya. Memang sih tadi ini mirip sekali pertanyaan yang disampaikan Pak Darwis kepada saya. Hampir sama juga pertanyaan yang disampaikan kepada panelis Saudara Elvin ya, bagaimana menguasai kemarahannya. Tapi tetap sekali lagi, apa sih yang harus kita lakukan ya untuk bisa memiliki satu penguasaan diri yang lebih baik. Ingat ya, memang kita nggak bisa kontrol diri kita, tapi semua penguasaan diri itu kalau kita serahkan kepada Tuhan, saya yakin pasti Tuhan akan memberikan satu pengendalian diri di dalam kehidupan kita. Tetap kita memiliki satu hubungan secara vertikal dengan Tuhan, supaya kita itu diberikan roh pengendalian diri, maka kita akan sanggup kok. Kalau kita menyerahkan porsi kita kepada Tuhan, kemudian kita tahu bahwa yang punya kewenangan itu adalah Tuhan, tentunya kita akan berdiam diri. Biarlah Tuhan yang akan bertindak. Porsi kita adalah kita berdiam diri, memohon, sudahlah kita serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Meskipun mungkin barangkali kita jengkel, kita marah gitu ya. Tapi pada saat kita serahkan itu kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang memiliki satu kewenangan untuk memutuskan segala sesuatu, saya yakin itu akan jauh lebih baik bagi kita ya. Kita mampu untuk mengendalikan diri kita. Demikian Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar, baik sekali. Oke, ya. Saya beralih kepada Pak Tobing kembali nih. Pak Tobing, ini kita bahas ini mengenai kematian Musa ini. Gimana ini kematian Musa? Mungkin Pak Tobing bisa uraikan. Silakan Pak Tobing. Ya, menyambung sedikit yang disampaikan panelis Saudara Fajar. Jadi
saat itu Musa naiklah dia dari dataran Moab ke Gunung Nebo. Ya, ke Gunung Nebo, lalu Tuhan tunjukkanlah semua negeri, ya, negeri Israel itu dari mulai Gilead dan seterusnya semua. Lalu tadi sudah disampaikan oleh Saudara Fajar, dibilang bahwa Musa tidak akan menyeberang ke sana. Nah, peristiwa kematian Musa, Pak Darwis, ini sebuah peristiwa yang sangat mistis. Ya, sangat mistis. Kenapa mistis? Kita coba fokusnya itu di ayat 5-7 Pak Darwis. Ya. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan Alpi Yahweh, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Yang arti harafiahnya katanya Pak Darwis, kalau terjemahan lain itu artinya di mulut Tuhan. Ya, jadi dikatakan kalau ungkapan Yunani kuno dikatakan begini Pak Darwis, bahwa kematian Musa itu adalah mati dengan ciuman dari Allah. Artinya ya bahwa Allah yang memberikan nafas hidup ketika Allah dulu memberikan nafas, menghembuskan nafas ke Adam, ya, ketika masih dalam bentuk tanah. Dalam cara seperti itu juga lah, ya, Musa mati. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya selanjutnya di ayat 6, dikuburkannya lah dia di satu lembah di tanah Moab dan tidak ada orang yang tahu, ya, nggak tahu sampai sekarang di mana. Lalu yang uniknya adalah apakah saat itu sudah menurut ukuran manusia sudah wajar Musa mati? Dikatakan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Secara fisik Pak Darwis, kekuatannya Musa, jasmaninya masih sangat sehat, penglihatannya pun sama sekali, ya, kita sendiri bertiga sekarang sudah pakai kacamata semua, ya kan, penglihatan kita udah nggak sehat. Ya, saya sudah plus, ya, Pak Darwis sudah lama plus. Artinya apa? Kalau sudah plus udah umur gitu kan, sudah umur lah itu. Kalau minus mungkin ada sakit lain, tapi kalau ini udah umur. Tapi Musa ya sangat sehat. Lalu yang kedua, dia naik ke Gunung Nebo. Kalau orang yang sakit tidak mungkin bisa naik ke gunung. Ya, artinya apa? Mengapa saya katakan mistis? Memang kematiannya ini sudah sesuai dengan skenario dari Allah. Lalu dengan cara, ya, menurut penerjemahan yang lain, dengan cara bagaimana Allah mengembuskan nafas ke Adam dulu, begitulah juga cara Allah mencabut nyawa Musa, dan dengan cara yang sangat mistis, yang sangat luar biasa juga. Ya, dengan cara yang sangat supranatural juga, Musa pun nanti kita lihat bahwa ternyata sesuai dengan judul kita. Akhirnya Musa juga bangkit. Nah, apa yang pelajaran bagi kita di sini? Ini saya pikir kalau saya mencoba mendalami proses kematian Musa ini, Pak Darwis, sedih sekali. Bayangkan Pak Darwis, saya sudah bersama dengan mereka, sudah melalui peristiwa-peristiwa mukjizat yang sangat luar biasa. Udah begitu Pak Darwis, istilahnya kalau saya istilah ABG sekarang, Musa di PHP-in Pak Darwis, dibawa naik ke Gunung Nebo, ini loh negeri Kanaan yang subur itu begini-begini. Tapi sorry ya Musa, bukan kamu yang masuk di situ, kamu berhenti sampai di sini, ya. Di PHP-in Pak Darwis, kalau ya di PHP kan di penuh harapan palsu gitu ya kalau bahasanya sekarang. Ditunjukin istilahnya kita, ya Tuhan, kalau toh saya nggak masuk mending lah nggak usah kasih tunjuk lah itu gitu loh. Ya kan bikin ngiler aja, udah tahu saya nggak boleh masuk, ditunjukin pula, gitulah bahasa manusianya ya Pak Darwis. Tapi itulah Tuhan, ya, menurut ukuran Tuhan, Musa, cukuplah engkau menemani orang Israel hingga saat ini saja, sampai di sini saja. Ya, segala kebaikanmu tidak akan pernah dilupakan. Ya, segala kesabaranmu, Musa adalah orang paling sabar. Dan banyak mukjizat Tuhan tunjukkan melalui tangan Musa sendiri kepada orang Israel. Istirahatlah engkau. Ya, istirahatlah engkau. Itulah, dan kita lihat kematian Musa ini Pak Darwis adalah pelajaran yang sangat dalam, karena banyak pelajaran yang digambarkan, yang dinubuatkan dari kematian Musa ini. Tapi saya pikir nanti akan ada pembahasan khusus mengenai itu. Itulah mengenai proses kematian Musa, Pak Darwis. Ya, baik Pak Tobing. Ya, ini jadi pemikiran Pak Tobing, kegagalan Musa adalah karena kesalahan-kesalahan yang sebetulnya sangat kecil menurut ukuran saya ya Pak Tobing, dibandingkan jasanya yang luar biasa atau pelayanannya yang luar biasa. Lalu di
dialihkan kepada kehidupan kita. Bagaimana sih Pak Tobing agar kesalahan-kesalahan ini jangan terjadilah dalam kehidupan kita, sehingga pengalaman Musa ini tidak kita alami dalam kehidupan kita. Silakan Pak Tobing. Iya Pak Darwis. Saya pribadi misalnya kalau sebagai manusia seandainya Musa hidup saat ini misalnya, saya juga akan protes mungkin ke Tuhan. Tuhan jangan gitu juga lah. Ya kan, wajar lah dia marah sama orang Israel. Masa hanya gara-gara satu kali dia pukul batu itu, kok terus Tuhan hukumannya berat sekali sampai dia nggak boleh masuk ke tanah Kanaan, padahal dia yang memimpin. Gimana Tuhan? Mungkin saya akan berkata seperti itu. Tapi apa pelajaran yang Tuhan tunjukkan kepada kita Pak Darwis? Musa saat itu walaupun satu kali, tapi Musa saat itu mengambil alih peran Tuhan. Dalam hidup kita, mengapa kita sering salah Pak Darwis? Kita mengambil alih peran Tuhan Pak Darwis. Ya, mengambil alih peran Tuhan. Kenapa kita misalnya berani menghakimi orang? Kenapa kita berani marah kepada orang? Kenapa kita berani istilahnya menganggap orang lain tidak lebih penting dari kita? Kenapa kita berani misalnya menginjak-injak hak orang lain misalnya? Karena kita pikir kita ini lebih tinggi dari mereka. Padahal sebenarnya kan, sebenarnya kan hanya Allah yang lebih tinggi dari kita. Kita semua sama-sama membutuhkan darah Yesus kok untuk sampai ke surga. Nah, mengapa? Apa yang kita buat supaya kesalahan demi kesalahan tidak terjadi dalam kehidupan kita? Semua proses dosa berawal selalu apa? Kita lupa diri kita siapa. Maka bagaimana supaya kita tidak terjebak terus dalam kesalahan? Ya marilah kita selalu bergantung. Nah, itulah prosesnya. Marilah kita bergantung, selalu ingat kita ini nggak siapa-siapa. Mau orang hebat apapun, kita ini nggak siapa-siapa di hadapan Tuhan. Nggak siapa-siapa. Itu aja kalau kita ingat pada harus kita ini nggak siapa-siapa. Kita ini hanya budak belian. Sehebat apapun kita ini hanya budak belian. Kalau kita ingat itu Pak Darwis, tidak ada kita yang berani. Artinya jadi sombong dan jatuh ke dalam dosa. Saya pikir itu Pak Darwis. Ya, baik Pak Tobing. Saya kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini ada kebangkitan Musa. Ini luar biasa. Tadi kita bahas kematian Musa, sekarang kebangkitan Musa. Silakan Pak Fajar. Iya Pak Darwis. Wah ini miris sekali ya kalau lihat kisahnya Musa ya. Kalau menurut pemandangan secara manusia ya, dan barangkali mungkin mewakili dari umat-umat bangsa Israel pada waktu mereka menunggu penantian mereka, Musa itu turun dari Gunung Nebo ya. Mungkin selama ini pada waktu Musa mungkin dengan Joshua dia membawa waktu 40 hari 40 malam membawa 2 loh batu menunggu kehadiran, mereka bersukacita ya meskipun ada peristiwa seperti itu. Nah kali ini dia menunggu Musa itu turun dari Gunung Nebo, tapi rupanya tidak yang ditunggu tidak datang juga. Rupanya Musa diistirahatkan oleh Tuhan. Nah ini menjadi satu tangisan yang luar biasa. Bahkan bangsa Israel sendiri harus meratapi dia selama 30 hari lamanya karena kesedihan ditinggalkan oleh pemimpin mereka. Ini mungkin buat bagi bangsa Israel itu mereka terkejut sekali. Kenapa pemimpin kami harus meninggal, harus mati, dan di akhir perjalanan mereka tinggal menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian itu. Itu kalau menurut pemandangan secara manusia. Tapi Tuhan memiliki satu rencana yang lain. Sehingga pelajaran ini adalah Musa dibangkitkan. Kebangkitan dari Musa. Dan bukan sampai di situ saja kebangkitan Musa ini. Kebangkitan Musa itu ternyata juga menjadi satu problem ya. Secara kosmis itu direbutkan oleh Lucifer dan Mikhail gitu ya. Jadi setelah dibangkitkan, tapi memang sih Lucifer atau setan ini mengklaim semua orang yang berbuat dosa. Dan di situ sudah dijabarkan sekali, pasti Lucifer juga punya argumen-argumen seperti seorang jaksa ya. Ini saya tuntut ini ya. Pentuntutan. Ini dia melakukan satu kesalahan di Meriba. Dia memukul gitu kan, dan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dibeberkan kepada Mikhail. Tapi Tuhan Yesus Kristus atau Mikhail ini tidak berdebat ya. Dia hanya kiranya Tuhan akan menghardik engkau. Musa seperti halnya dengan bangsa Israel, mereka selalu mempersembahkan korban bakaran. Korban bakaran itu adalah domba yang disembelih. Domba ini siapa? Yaitu adalah Kristus. Dan janji Kristus, Musa memiliki satu pengharapan
yang sama dengan bangsa Israel yang lain, mengharapkan ada satu pengharapan kepada domba yang mereka harapkan, yang mati untuk menanggung semua dosa yang pernah dilakukan. Nah, Kristus memberikan satu janji akan membangkitkan Musa. Oleh karena itu, karena iman dan kepercayaan Musa ini, Yesus membangkitkan Musa di antara orang mati. Ini satu hal yang luar biasa. Dan klaim daripada Lucifer itu dikalahkan oleh janji daripada Yesus ini ya, membangkitkan. Dan buktinya pada waktu Yesus di atas dunia, sebelum dia akan menyerahkan hidupnya, disalibkan, dia bersama-sama berbincang-bincang dengan Musa dan Elia. Dan ini menunjukkan bahwa bukti secara otentik bahwa Musa itu memang betul-betul dibangkitkan oleh Tuhan. Dan iman kepercayaan dia kepada Yesus bahwa setelah kematian dia akan dibangkitkan memang sudah terjadi. Demikian Pak Daris. Ya baik Pak Fajar, ini hanya pemikiran aja Pak. Kita seperti Bapak uraikan tadi ya ada dosa. Tetapi Yesus sudah mati di kayu salib untuk keselamatan kita ya, sehingga ada rencana keselamatan. Iya. Kenapa Pak ini kok manusia masih banyak juga belum memahami ya rencana keselamatan yang luar biasa ini? Iya Pak Darwis, ini tentunya menjadi satu tantangan bagi kami semuanya ya. Kalau ada satu bukti yang sangat autentik, pengharapan kita kepada Tuhan bahwa setelah kematian kita memiliki satu pengharapan akan dibangkitkan, dan itu dibuktikan. Musa mewakili manusia-manusia yang berdosa yang dibangkitkan ya, selain daripada Henok dan Elia mewakili orang-orang yang tanpa mengalami satu kematian, mereka sudah berada bersama-sama Tuhan di surga. Nah, tentunya ini menjadi satu kabar yang bagus sekali. Ini harus kita dengungkan itu, Iya Pak Darwis ya, harus kita dengungkan supaya bukan hanya kita saja yang menerima keselamatan ini, tapi banyak orang ya. Meskipun kita tahu mereka akan susah untuk menerima ini ya, tapi ini pekabaran yang luar biasa. Kita mesti harus dengungkan. Ini loh buktinya bahwa ada satu kebangkitan kalau mereka percaya kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ini menjadi satu tantangan bagi kita untuk menyampaikan, memberikan pemahaman keselamatan ini kepada orang banyak. Jadi bukan hanya kita sebagai yang mengaku umat Tuhan, namun kita juga bertindak untuk menyampaikan pekabaran ini kepada semua orang sehingga mereka akan jauh lebih memahami. Mungkin barangkali kita kurang maksimal ya, barangkali ya, sehingga mereka banyak yang belum percaya ya. Kan inilah saatnya kita banyak alat-alat yang bisa kita gunakan ya untuk menyampaikan pekabaran Injil keselamatan ini kepada semua orang. Mungkin dari kehidupan kita sehari-hari, mungkin dari gadget yang kita gunakan, kita blast ke semua orang, sehingga pekabaran tentang keselamatan, janji keselamatan Yesus Kristus ada di tangan Yesus Kristus, dan buktinya Musa itu sudah dibangkitkan, itu akan jauh lebih powerful ya. Demikian Pak Daris. Baik Pak Fajar, ini kita lanjut aja Pak Fajar ini mengenai bukan hanya kebangkitan Musa Pak, tapi kebangkitan kita semua. Ini kabar sukacita bagi kita semua. Silakan. Ya, puji Tuhan. Luar biasa nih Pak Daris. Jadi bukan hanya Musa saja yang menerima kebangkitan akan dari kematian mereka ya, tapi ini janji itu juga diberikan kepada semua orang, yaitu bagi mereka yang benar-benar percaya kepada Tuhan bahwa hanya di dalam Kristus ya. Kita akan coba baca di dalam 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-13 ya. Kita akan coba. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat yang ke-15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Tetapi yang jelas adalah bahwa Kristus itu sudah bangkit ya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia juga akan kepercayaan kita kepada Kristus. Kenapa kita harus percaya kepada orang yang tidak dibangkitkan? Tetapi kenyataannya Pak Daris,
Kristus sudah dibangkitkan. Maka kepercayaan kita kepada Kristus itu tidak akan sia-sia. Seperti halnya Musa. Musa merupakan satu bukti bahwa dia adalah mewakili umat-umat Tuhan yang sudah mati dan dibangkitkan. Nah, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita yakin percaya bila mana kita mengalami satu kematian seperti halnya Musa, kita memiliki satu keyakinan iman yang teguh kepada Kristus, pengharapan yang luar biasa, hanya kepada Dia ada satu kebangkitan, maka kita akan bangkit. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, Pak Darus, mungkin barangkali kita tidak tahu berapa lama sih Musa itu dia dikuburkan, berapa lama dia ada di dalam kubur, 100 tahun kah, 200 tahun kah, atau 300 tahun, tapi yang jelas dia dibangkitkan. Seakan-akan meskipun kita berada di dalam kubur kita, mungkin barangkali 100, 200 tahun atau 300 tahun, tapi pada waktu dibangkitkan mata kita itu, pada waktu kita tidur, kemudian kita dibangkitkan, kita hidup lagi, kita tidak merasakan bahwa kita sudah cukup lama tidur. Itu hanya sekejap mata, dan kita akan menggunakan pakaian yang tidak akan binasa, dan kita akan memiliki satu pakaian yang kekal. Ini merupakan satu janji yang luar biasa sekali nih Pak Darwis. Bila mana kita menaruh percaya hanya kepada Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, maka bagi semua saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, pada waktu mereka menutup mata, bahkan mungkin saudara-saudara kita, istri kita, atau anak-anak kita yang sudah diizinkan oleh Tuhan untuk beristirahat untuk sementara, jangan khawatir. Dalam sekejap mata mereka akan dibangkitkan, dan mereka tidak merasakan bahwa mereka sudah tidur cukup lama. Mungkin pendahulu-pendahulu kita sudah tidur cukup lama, tapi pada waktu mereka membuka mata itu hanya sekejap mata, seakan-akan hanya sebentar. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar, ini jadi pemikiran juga Pak Fajar ya. Sepertinya janji bukan sepertinya, tapi janji Tuhan Yesus itu adalah jaminan bagi kita. Nah, diperlukan kesetiaan, ya Pak. Ya. Apa yang harus kita buat Pak agar kesetiaan kepada Allah adalah bagian kehidupan kita Pak, sehingga janji tanah surgawi itu menjadi bagian kita nantinya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Darwis. Ini pertanyaan bagus sekali nih ya. Bagaimana agar kesetiaan kita kepada Tuhan menjadi bagian kehidupan kita, sehingga tanah surgawi atau tanah perjanjian itu menjadi bagian dalam kehidupan kita ya. Bagaimana supaya kita tetap setia? Kalau kita tahu ada satu pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan, tentunya kan kita akan ambil itu Pak Darwis. Kita akan tetap memegang teguh yang ada di depan kita ya. Ngapain kita mengharapkan sesuatu yang lain gitu ya. Kalau ada sesuatu yang bagus, kehidupan kekal yang dijanjikan ini akan menjadi bagian kita. Kenapa kita tidak setia untuk mendapatkan itu? Jadi di dalam kehidupan kita, di dalam benak kita Pak Darwis, kita tetap memikirkan akan janji pengharapan Kristus itu menjadi bagian kita. Supaya apa? Supaya kita akan tetap ingat terus ya. Oh iya ya, kalau kita tidak setia, kita nggak akan dapat itu seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, kehidupan kekal, kehidupan tanah surgawi, tanah semawi, seperti halnya bangsa Israel ya. Kita mengharapkan tanah yang penuh dengan ya susu dan madu, yaitu kerajaan surga atau dunia yang baru. Kalau kita percaya kepada Tuhan, oleh karena itu kan kita mesti tetap menjaga ya, supaya jangan sampai kita tidak setia di hadapan Tuhan sehingga kita gagal untuk mendapatkan itu. Tapi kita di dalam kehidupan kita, di dalam benak kita tetap pegang teguh janji kehidupan kekal, tanah surgawi yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka kita pasti akan tetap setia ya dalam kehidupan kita. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar, pemirsa tidak terasa kita sudah akan mengakhiri diskusi kita kali ini, dan kita minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan dan kata penutup dari diskusi ini. Silakan Pak Tobing. Baik, pemirsa yang diberkati Tuhan, saya secara pribadi merasa seperti terikat secara emosional, sedih sekali ketika mengakhiri pelajaran ini, karena pikiran kita terbawa ya sangat dalam kepada bagaimana ketokohan Musa. Di dalam kerendahan hati dan kesabaran Musa itu, ya Musa membawa bangsa Israel, dan banyak peristiwa heroik
yang dia lewati bersama orang Israel. Saya seperti sedih sekali, seperti tidak rela akan lepas dari pelajaran terakhir ini Pak Darwis, karena kita akan seolah-olah benar-benar ikut berpisah ketika dibayangkan, ketika diceritakan kepada kita bagaimana Musa mati di Gunung Nebo. Ya, kita pikiran kita juga dibawa seolah-olah kita memang menghadapi kematian orang yang kita cintai, ya, dan kita tidak tahu di mana dia matinya. Kita mau ziarah, kita tidak tahu kemana ziarah. Kita mau berdoa di atas kuburnya, kita tidak tahu dia di mana. Ya, tapi itulah sejarah yang Tuhan gariskan Pak Darwis. Ya. Hanya karena ya menurut ukuran mata kita, ya Tuhan itu kan hanya 2 kali dia berdosa, kenapa sampai tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan sedang memberikan pelajaran kepada kita, para pemirsa dimanapun kita berada. Jangan pernah ambil alih peran Tuhan. Sehebat apapun tidak pernah Tuhan berikan hak bagi kita untuk mengambil alih peran Tuhan. Jangan menempatkan diri kita seolah-olah Allah, menghakimin orang lain, menuding, bahkan marah kepada orang lain, ya, bahkan marah lalu kita menunjukkan kehebatan kita. Seharusnya sebenarnya Allah mengizinkan peristiwa mereka kekurangan air itu, harusnya Allah sedang berencana hendak menunjukkan kehebatan Allah kepada orang Israel, supaya orang Israel semakin yakin dengan tuntunan Allah. Tapi sayangnya saat itu Musa memotong peristiwa itu, lalu akhirnya menunjukkan seolah-olah Musa lah dan Harun yang punya kuasa memberikan air kepada mereka. Tapi Tuhan sangat adil. Menurut ukuran kita mungkin Tuhan tidak adil, kok Musa nggak boleh masuk. Tapi Tuhan sangat adil. Memang Musa tidak masuk ke negeri Kanaan, tetapi Musa dibangkitkan langsung ke surga. Kita tidak tahu rencana Allah apa. Bisa saja ketika seandainya Musa diizinkan masuk ke negeri Kanaan, bisa saja juga di negeri Kanaan pun dia mungkin akan mengalami banyak kesusahan. Belum tentu orang Israel juga menjadi orang yang baik di sana. Roh persungutan bisa saja tetap ada. Bisa saja Musa akan tetap bergaul dengan roh persungutan mereka. Ukuran Tuhanlah yang terjadi bagi kita. Mungkin menurut Tuhan cukuplah Musa, kamu menghadapi persungutan mereka. Engkau saya istirahatkan, tapi engkau saya bangkitkan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Tuhanlah yang mengambil alih kehidupan kita. Jangan kita mengambil alih hak Allah. Kiranya kita selalu datang dengan rendah hati. Kiranya kita selalu sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Karena seorang Musa yang hebat pun yang selalu bergaul dengan Allah jatuh juga hanya karena dia lupa saat itu mengambil peran Allah. Pelajaran 1 triwulan ini menyampaikan banyak hal mengenai kesabaran Musa. Biarlah roh kesabaran Musa itu menjadi inspirasi bagi kita, terutama Pak Darwis, memasuki tahun yang baru. Bila mana tahun ini kita tidak sabar, ingatlah akan Musa, bagaimana menghadapi kedegilan orang Israel, dia tetap sabar walaupun jatuh 1-2 kali. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan pelajaran yang sangat heroik dari Musa yang luar biasa ini, yang Tuhan berikan bagi kita agar kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, luar biasa pelajaran kita di akhir triwulan 4 ini. Biarlah ini kiranya memberikan inspirasi baru bagi kita, bagi pemirsa semua, sehingga menghadapi hari libur yang panjang ini, kita tetap setia kepada Tuhan. Teristimewa juga Pak Tobing ini, prokes kesehatan kita jaga, supaya kita boleh beralih ke tahun yang baru dengan penuh sukacita, kesehatan menjadi bagian kehidupan kita, keluarga kita, dan semangat tahun yang baru menjadi semangat kita semua. Terima kasih. Baiklah, kita akan tutup dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Tobing. Silakan Pak. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, di dalam kesederhanaan yang kami miliki Tuhan, kami memberanikan diri memaparkan pelajaran-pelajaran Tuhan, agar kami bisa saling berbagi pendapat dengan pemirsa dimanapun berada. Banyak kekurangan kami Tuhan, tapi atas kuasa Roh Kudus Tuhan, biarlah Engkau yang menghidupkan firman-Mu ini ke dalam pengertian kami semua Tuhan, dan ini nyata di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, pada saat ini juga kami harus berpisah dari pelajaran Musa yang luar biasa. Kami melihat bagaimana Tuhan
bekerja secara supranatural, secara luar biasa. Hanyalah kekuatan sorga yang bisa melakukan semua itu, mulai dari keluarnya mereka dari Mesir hingga mereka tiba di negeri Kanaan, dan bahkan Musa naik ke Gunung Nebo sesuai dengan rencana Allah. Engkau izinkan dia beristirahat, dan kekuatanmu juga lah yang mengizinkan dia bangkit. Dia bersama-sama tampil dengan Elia duduk di takhtamu, dan kami melihat dari peristiwa ini Tuhan, kami ada harapan. Bila mana kami satu waktu engkau izinkan beristirahat di dunia ini, sama seperti Musa, engkau bangkitkan kami ke sorga, bertemu dengan Yesus yang juga sudah bangkit dari kematian. Ya Bapa di sorga, biarlah kami semua dengan pemirsa, engkau berikan kesempatan bertemu dengan Musa yang luar biasa ini Tuhan. Agar kami mendapatkan banyak cerita yang nyata dari Musa. Agar kami benar-benar merasakan kehadiran Musa itu nyata. Bukan hanya melalui pelajaran yang kami pelajari selama ini. Jika ada kelemahan kami, dosa kesayangan kami Tuhan, bantu kami Tuhan agar itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk bertemu dengan Musa. Ya Tuhan, doa kami rindu bertemu dengan Musa bersama-sama di hadapan-Mu, di takhta-Mu di kerajaan sorga nanti. Terberkatilah pemirsa dimanapun berada. Terberkatilah kami dengan penuh kerendahan hati. Izinkan kami menyampaikan pelajaran-pelajaran lagi Tuhan di tahun yang baru, di tahun yang mendatang, agar semua itu kami sampaikan di dalam kerendahan hati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih para panelis kita. Tentu terima kasih juga kepada Pak Simon, Bu Manti yang luar biasa tetap setia merekam, membagikan rekaman ini. Puji Tuhan, banyak pemirsa terberkati oleh pekabaran ini. Biarlah kami mohon juga pemirsa membagikannya kepada orang lain sehingga semua mendapatkan berkat yang sama. Sekali lagi terima kasih. Salam. Shalom. Shalom. Selamat menghibur akhir tahun ya.